Johan Zarco unjuk kemampuan berbicara bahasa Indonesia di hari ketiga tes MotoGP Mandalika. Lewat akun Instagram pribadinya, rider Pramac Racing ini mengunggah video mengucapkan salam perpisahan pada penggemar MotoGP dalam bahasa Indonesia. Selamat tinggal Mandalika, terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Selamat tinggal Mandalika, terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Sementara itu, sang rekan setim Jorge Martin juga ikut memberikan salam perpisahan dengan postingan di Instastory-nya yang menunjukkan foto tas dan tulisan Bye-Bye Indonesia. Tak hanya Zarco dan Martin, tim Gresini Racing juga memberikan salam perpisahannya dengan kalimat berbahasa Indonesia. Lewat postingan di Instagram resminya, Gresini Racing mengunggah video dengan caption, "Mandalika benar-benar menyenangkan, kita akan segera bertemu kembali." Tak ketinggalan runner-up MotoGP 2020, Pecco Bagnaia memberikan salam perpisahan di Instastory-nya dengan foto yang menunjukkan ekspresi seakan tak mau pergi. Dia pun menuliskan caption, "Terima kasih, sampai jumpa lagi." Tim Ducati Corse juga tak mau ketinggalan. Lewat Instastory-nya, mereka menuliskan, "Kami cinta Indonesia, see you soon." Rider Repsol Honda, Pol Espargaro mengucapkan salam perpisahan dengan menunjukkan foto garasi timnya yang nampak sudah mulai dikemasi. MotoGP mengunggah video saat Marc Marquez berlari terburu-buru menuju pedok Honda pada tes MotoGP Mandalika. Dalam video tersebut, Marquez terlihat berlari-lari kecil dan tergesa-gesa menuju garasi tim Honda. Joan Mir absen dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Ya, rider andalan Suzuki X-Star ini dilarikan ke klinik untuk menjalani perawatan. Dokter pun mencurigai dia mengalami keracunan makanan. FYI, Joan Mir menderita masalah pencernaan pagi ini, mengalami sakit perut dan muntah. Dia belum pergi ke jalur dan malah pergi ke klinik Camomile untuk pemeriksaan dan perawatan. Dokter Michel Zasa mencurigai keracunan makanan yang mengganggu, tetapi cukup ringan dan Joan akan diobati dengan tablet untuk saat ini. Suzuki X-Star membantah Joan Mir positif COVID-19 dalam tes MotoGP Mandalika hari ketiga. Tidak ada nama Mir dalam daftar pembalap yang menjalani tes MotoGP Mandalika pada hari ini. Hingga 1 jam tes berlalu, tak terlihat pula motor nomor 36 milik pembalap asal Spanyol tersebut. Dalam pernyataan yang sama, Suzuki membantah Mir positif COVID-19. Joan Mir mengalami sakit perut dan muntah pagi ini. Dia telah ke klinik Camomile, di mana dia telah didiagnosis dengan keracunan makanan. Tidak ada alasan untuk mencurigai dia positif COVID-19. Francesco Bagnaia membagikan momen kurang menyenangkan usai mentas pada tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Lengan kiri bagian dalam Bagnaia memar karena terkena batu di sirkuit Mandalika. Dia sendiri tidak mengetahui dari mana batu itu berasal. Bagnaia menyatakan batu memang menjadi hambatan terbesarnya saat mentas di sirkuit Mandalika. Dia merasakan itu sejak hari pertama tes pada 11 Februari 2022. Raul Fernandez angkat kaki lebih dulu dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Sang rookie dari tim Tech 3 ini memutuskan untuk mundur setelah mendapatkan saran dari dokter. Setelah menjalani 1 putaran, Raul tak mampu untuk melanjutkan tes hari ketiga. Ini kemungkinan berkaitan dengan kecelakaan yang dideritanya di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 Februari 2022. Raul pun langsung dilarikan ke pusat kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, Raul disarankan untuk beristirahat. Pol Espargaro mencatatkan waktu terbaik pada tes MotoGP Mandalika hari ketiga. Pol Espargaro membukukan catatan waktu 1 menit 31,06 detik. Pembalap asal Spanyol itu unggul 0,014 detik dibandingkan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Sementara itu, di posisi ketiga ditempati oleh rider Aprilia Racing Alex Espargaro. Dan berikut adalah hasil lengkap tes MotoGP di Mandalika hari ketiga. Kejadian menarik terlihat saat sirkuit Mandalika sedang dibersihkan untuk mempersiapkan tes pramusim MotoGP 2022 hari kedua. Pemandangan unik itu terkait pemakaian mobil pick-up yang sudah dimodifikasi untuk membersihkan lintasan sirkuit Mandalika dari serpihan-serpihan yang menempel di trek. Mobil ini difungsikan layaknya track jet truck atau mobil pembersih lintasan. Hal ini diberlakukan secara mendadak mengingat kotornya lintasan menjadi sorotan sejak hari pertama.
Race Director Mike Webb dan CEO Dorna Carlos Espeleta menyatakan cukup puas dengan kondisi lintasan setelah dibersihkan. Mereka mengapresiasi karena panitia penyelenggara cepat tanggap untuk hal ini. Jorge Martin menilai material gravel yang digunakan di sirkuit Mandalika terlalu tajam dan membahayakan pembalap yang mengalami crash. Tercatat ada 3 pembalap yang mengalami crash parah pada hari kedua tes pramusim di sirkuit Mandalika. Mereka adalah Andrea Dovizioso, Raul Fernandez, serta Jorge Martin. Martin diketahui terjatuh di tikungan 15 ketika melewati area trek yang kotor. Pria asal Spanyol itu meninggalkan area gravel sambil kesakitan. Ia menegaskan bahwa material gravel di Mandalika setajam pisau, sehingga membahayakan para pembalap yang terjatuh. Problem tersebut perlu diatasi sebelum Indonesia menjadi tuan rumah balapan MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang. Gembira bagi masyarakat lokal yang ingin menyaksikan balap MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan langsung di sirkuit. Hingga kini kabarnya sudah terjual 15.000 lebih tiket untuk menonton MotoGP Indonesia 2022 dari total kuota mencapai 65.000. Dan menariknya untuk masyarakat lokal akan ada diskon 5-10% yang tentunya diskon tersebut bisa didapatkan dengan cara menunjukkan identitas KTP dan lain-lain.